Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulutun Nafisa, NIM KIT 1121000049. Di sini saya akan membawakan materi tentang hambatan dalam komunikasi massa. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif jika tanda-tanda yang digunakan dalam pengemasan pesan dapat dimengerti antara komunikator dan komunikannya. Hambatan yang terjadi dalam komunikasi dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Hambatan komunikasi biasanya dipengaruhi karena beberapa unsur, diantaranya unsur komunikatornya, pesan yang disampaikan, media sebagai saluran penyampaiannya, dan juga dapat bersumber dari halayak yang menerima informasinya. Hambatan dalam komunikasi massa itu sendiri contohnya yaitu seorang penyiar dalam menyampaikan berita dituntut untuk dapat mengartikulasikannya dengan tepat dan menarik sehingga tidak mengganggu pemaknaan halayak terhadap berita yang disampaikan. Hambatan dalam komunikasi massa itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, hambatan psikologis, yang kedua hambatan sosiokultural, yang ketiga hambatan mekanis, dan yang terakhir yaitu hambatan interaksi verbal. Saya akan menjelaskan yang hambatan psikologis terlebih dahulu. Hambatan psikologis itu sendiri biasanya berasal dari unsur psikis manusia. Hambatan psikologis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kepentingan atau interest, yang berkaitan dengan sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. B yaitu prasangka, adalah persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap perilakunya. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Prasangka dalam komunikasi terjadi saat komunikan menentang pribadi komunikator. Prasangka lebih bersifat emosional daripada rasional, subjektif, dan cenderung menunjukkan penilaian negatif. Selanjutnya C yaitu stereotip, merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat, watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Selanjutnya D yaitu motivasi, berkenaan dengan penggerak, alasan, dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Motivasi itu sendiri berkaitan dengan seseorang yang mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan mengapa melakukan. Hambatan yang kedua yaitu hambatan sosiokultural. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan norma-norma sosial, sementara cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat yang disampaikan turun-temurun dapat memberi petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Hambatan sosiokultural dapat dibedakan atas hambatan faktor-faktor norma sosial dan hambatan semantik. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi massa yaitu hambatan mekanis. Hambatan mekanis itu sendiri berkaitan dengan konsekuensi penggunaan media. Hambatan mekanis berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media. Misalnya faktor cuaca yang menyebabkan siaran televisi terganggu, atau hasil cetakan yang kurang bagus pada media cetak atau rusaknya kertas. Yang keempat dalam hambatan komunikasi massa yaitu hambatan interaksi verbal, yang berupa yang pertama yaitu polarisasi atau kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata atau menguraikannya secara ekstrim. Misalnya baik dan buruk, positif dan negatif. Contoh polarisasi itu sendiri seperti seorang pembaca berita di televisi hendaknya memberi peluang kepada penontonnya untuk memiliki cara pandang yang lebih luas. Selanjutnya, poin B dalam hambatan interaksi verbal yaitu orientasi intensional, yang merupakan kecenderungan melihat manusia sebagai objek dan kejadian sesuai ciri-ciri yang melekat padanya, seolah label lebih penting dari orangnya. Misalnya yaitu melihat host televisi pada wajah dan penampilannya, bukan pada program yang dibawakannya. Poin C yaitu evaluasi statis, yang merupakan kecenderungan memberi penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen atau tidak berubah. Gangguan ini bersumber dari pihak komunikator yang didorong oleh keterbatasan audiens dalam wawasan dan pengalaman mengkonsumsi media. Selanjutnya D, indiskriminasi, yang merupakan memusatkan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Jadi kesimpulan dari materi hambatan komunikasi massa itu sendiri yakni yang pertama hambatan psikologis yang berupa A, kepentingan, yaitu sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. B, prasangka, yaitu persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap perilakunya. C, stereotip, yaitu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. D, motivasi, yaitu faktor penggerak alasan dengan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Yang kedua yaitu hambatan sosiokultural. Hambatan ini merupakan hambatan yang berhubungan dengan perbedaan budaya dan perbedaan norma-norma sosial. Yang ketiga yaitu hambatan mekanis. Hambatan ini berhubungan dengan konsekuensi penggunaan media. Yang keempat yaitu hambatan interaksi verbal, yang berupa A, polarisasi, yaitu kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya secara ekstrim. B, orientasi intensional, yaitu kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya. C, evaluasi statis, yaitu kecenderungan memberi penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen atau tidak berubah. D, indiskriminasi, yaitu kecenderungan memusatkan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.